Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan bahas tentang tipe logika matematika. Teman-teman harus diketahui dulu ya, tipe logika matematika itu ada 3 sebetulnya. Ini singkatnya aja. Tipe yang pertama itu diawali dengan kata sebagian. Jadi polanya kalau sebagian A itu maka B dan C, sebagian A, C, dan B gitu ya. Kemudian tipe kedua itu dimulai dengan kata semua. Semua A yang C itu adalah B. Kemudian tipe ketiga sebagian B maka C. Dan teman-teman ingat ya, untuk tanda V kebalik kayak gini itu artinya dan tanda V kayak gini itu artinya atau. Kalau seperti ini nih yang kayak ular itu artinya negasi atau ingkaran, kebalikan. Gitu ya, paham ya? Biar nggak pusing, masuk aja langsung kita ke pembahasannya. Soal yang pertama, ingkaran nih. Ingkaran dari pernyataan matematika tidak mengasyikkan atau membosankan. Ini ada kata ingkaran. Ingkaran itu sama dengan negasi atau kebalikannya gitu ya. Kebalikan dari pernyataan matematika tidak mengasyikkan atau membosankan. Ayolah, ini soal yang pertama ya. Teman-teman ingat, ingkaran atau negasi, nih ya, itu kan simbolnya dia selalu seperti ini, kayak ular gitu ya. Kalau misalkan nanti di dalam soal diketahui negasi P atau Q, nanti itu teman-teman cari pernyataannya negasi P dan negasi Q. Jadi semisal di soal itu diketahui P atau Q yang ini, kita disuruh cari negasi dari P atau Q ini, maka nanti jawabannya itu harus negasi P ataunya berubah jadi dan. Ya, negasi Q gitu. Kemudian satu lagi, kalau semisal kita disuruh cari negasi dari pernyataan P dan Q, itu nanti teman-teman cari jawabannya negasi P atau negasi Q. Jadi si konjungsinya tuh kebalik. Yang asalnya dia atau jadi dan, yang asalnya dan jadi atau gitu ya. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat ini. Matematika tidak mengasyikkan atau. Ini ada kata atau. Karena kita mau cari negasi, lihat, kalau pernyataannya diketahui atau berarti cari negasinya yang dan. Yang ini berarti ya. Nah, kalau kita lihat ini pakainya dan, ini juga dan. Ya, ini tetapi itu masuk ke dan juga. Ini dan juga, berarti yang C ini nggak mungkin ya. Ini yang C nggak mungkin. Berarti pilihannya antara A, B, D, E gitu kan. Matematika tidak mengasyikkan, kebalikannya apa? Matematika itu mengasyikkan loh. Ya, matematika itu mengasyikkan. Kalau yang A dia tidak, nggak ada kebalikannya dong. Ini salah ya. Oke, kemudian matematika tidak mengasyikkan dan membosankan, harus ada kata tidaknya. Ini cuma membosankan aja, ini salah ya. Berarti yang A salah, yang B salah, yang C salah. Ini juga cuma membosankan aja. Ini D juga salah. Harusnya ada penambahan kata tidak. Nah, ini betul. Jadi kebalikan dari kalimat matematika tidak mengasyikkan atau membosankan itu adalah matematika itu mengasihkan dan tidak membosankan. Jadi jawabannya yang E. Ini sampai sini paham? Coba ya. Kita next lagi. Ingkaran dari pernyataan. Semua pasien mengharapkan sehat. Kita misalkan pasien mengharapkan sehat itu adalah pernyataan P. Kemudian ada konjungsi dan itu kan kayak gini. Dapat beraktivitas kembali, ini adalah Q teman-teman. Kalau kita harus disuruh mencari negasi dari pernyataan P dan Q, ingat nggak di sebelumnya? Negasi dari P dan Q itu konjungsinya harus dibalik menjadi negasi P atau negasi Q. Jadi teman-teman cari yang menyatakan ini negasi P atau negasi Q. Nah nih, lihat di dalam opsi.
Negasi P. Kita lihat ataunya dulu. Kalau kita lihat ini konjungsinya dan, ini salah yang A. A salah karena ini dan. Yang B ini atau. Yang C ini dan, tetapi itu dan. Salah. Kemudian yang D. Yang D dengan yang, oh ini beda nih. Yang D ini dan juga salah. Kalau yang ini, yang E tidak ada konjungsinya. Yang E juga salah. Coba kalau kita lihat yang B. Semua pasien mengharapkan sehat. Kebalikan dari semua itu adalah beberapa. Kan negasi P, benar nggak nih? Oke, jadi beberapa pasien mengharapkan tidak sehat. Nah, benar nih. Dannya berubah jadi atau, kemudian dapat beraktivitas kembali. Kebalikannya apa? Tidak dapat beraktivitas kembali. Ih, benar ini. Sesuai polanya dengan yang ini. Oke, jadi jawabannya yang mana? Iya, betul yang B. Lagi, coba. Semua peserta didik berangkat pagi. Sebagian peserta didik mengendarai sepeda. Di sini ada kata semua. Ada kata sebagian. Ya. Biasanya umumnya itu kan kita utamakan dulu sebagian. Ya. Coba deh kita lihat yang A. Sebagian peserta didik yang mengendarai sepeda berangkat pagi. Ini salah, teman-teman. Bukan sebagian peserta didik yang mengendarai sepeda berangkat pagi. Justru kan yang berangkat pagi itu semua di sini dinyatakan, bukan sebagian. Paham ya? Pilihannya cuman B, C, D nih. Kalau yang ada peserta didik mengendarai sepeda, ini tidak menunjukkan kesimpulan. Yang E salah, yang A salah. Berarti ini udah pasti semua, dan semua. Ingat tipe logika matematika. Ya, tipe logika matematika nih. Tipe dari logika matematika tuh yang tadi Minu bahas di awal, itu kan ada 3. Ya, yang pertama itu kesimpulannya diawali dengan kata sebagian. Ya, sebagian A, maka B dan C, atau C dan B. Kemudian tipe kedua dimulai dengan kata semua. Semua A yang C itu adalah B. Gitu kan? Kemudian yang ketiga dimulai dengan kata sebagian. Sebagian apa? Sebagian B maka C. Nah, sekarang kita tentukan dulu A, B-nya nih. Peserta didik berangkat pagi itu adalah A, teman-teman. Semua peserta didiknya ini adalah pernyataan A. Berangkat paginya ini adalah B. Kemudian ini peserta didiknya, itu A juga. Mengendarai sepedanya, ini adalah C. Nah, karena ini pilihannya cuma semua, karena tadi yang sebagian udah tidak masuk ke dalam pilihan, berarti kita lihat pakainya tipe kedua nih. Semua A yang C adalah B. Semua A yang C adalah B. Berarti semua peserta didik yang. Nah, kalau yang D nggak ada kata yangnya nih. Berarti yang D salah. Yang B dengan yang C. Semua peserta didik yang. Peserta didiknya ini adalah A. Masukin aja ke tipenya nih. A yang. Ini juga yang. C-nya apa? Mengendarai sepeda kan? Ini C. Adalah B. B-nya itu adalah berangkat pagi. Kalau misalkan yang C, ini polanya salah. Semua A yang B. Bener nggak? Berarti yang C salah, teman-teman. Jawabannya yang paling tepat itu ada di opsi yang beta. Paham ya? Jadi yang namanya tipe logika matematika cocokin aja. Nanti pilih di antara tipe 1, 2, dan 3. Kalau polanya ada yang nggak sesuai, berarti kalian cari pola yang lain. Kalau sebagian yang tipe ke-1 nggak masuk, berarti kemungkinan yang ketiga. Kalau ke-1 dengan ketiga udah nggak masuk, berarti yang kedua. Gitu ya. Nah, ini coba kalian kerjakan kira-kira jawaban yang tepatnya di opsi yang mana. Oke, ini dan juga yang ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Semoga video ini membantu. Sampai ketemu lagi nanti.